Shalom saudara-saudara sesama orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya kita semua selalu diberkati dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Saudaraku, sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah untuk kami jalani. Terima kasih buat perlindungan yang kami alami di sepanjang malam saat kami tidur dan kesehatan tubuh kami. Saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan pengajaran melalui firman-Mu. Berkatilah kami dengan pikiran yang terfokus dan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa kita harus mempercayai Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, kepercayaan kepada Allah membutuhkan pertumbuhan. Kita tidak dapat terus menjadi anak-anak di dalam kerajaan Allah, melainkan kita harus bertumbuh menjadi orang dewasa. Kita tidak dapat memiliki kepercayaan kepada Allah seperti kepercayaan yang kita miliki 10 tahun yang lalu, melainkan kita harus bertumbuh dalam kepercayaan yang semakin besar. Kepercayaan kepada Allah merupakan pilar utama dalam kehidupan rohani Kristen. Bertumbuh dalam kepercayaan ini bukan hanya suatu panggilan, tetapi sebuah kebutuhan yang mendalam. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kita harus terus-menerus bertumbuh dalam kepercayaan kepada Allah. Yang pertama adalah dekat dengan Allah. Bertumbuh dalam kepercayaan memungkinkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Sang Pencipta. Dalam kedekatan ini, kita dapat merasakan kasih-Nya yang tidak terbatas dan memahami maksud-Nya bagi hidup kita. Hal yang kedua adalah kekuatan dalam ujian. Kepercayaan yang kuat menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi ujian dan cobaan. Dalam kepercayaan kepada Allah, kita menemukan ketenangan dan keyakinan bahwa Dia selalu bersama kita, menguatkan dan menuntun di setiap langkah hidup kita. Yang ketiga adalah ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan kepada Allah membawa ketentraman dan kepastian dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Mengandalkannya memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan karena kita tahu bahwa Dia adalah penjaga dan pelindung kita. Yang keempat, mengatasi ketakutan dan kekhawatiran. Bertumbuh dalam kepercayaan membantu kita mengatasi ketakutan dan kekhawatiran. Keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik untuk kita memberikan harapan dan melepaskan beban-beban yang mungkin menghantui pikiran dan hati kita. Agar dapat bertumbuh dalam kepercayaan kita kepada Allah, ada dua cara yang perlu kita lakukan, yaitu cara yang pertama adalah bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Di dalam Keluaran 34 ayat 5-7 dikatakan demikian. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kepercayaan kita kepada Allah akan bertumbuh seiring dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang Allah. Di sepanjang hidup kita, Allah menyingkapkan dirinya dalam berbagai situasi agar kita bisa mengenalnya lebih dalam lagi. Saat kita mengalami kekurangan dalam keuangan kita, Allah menyingkapkan dirinya sebagai Allah yang memenuhi semua kebutuhan kita. Saat kita mengalami sakit, Allah menyingkapkan dirinya sebagai Allah yang menyembuhkan kita. Saat kita mengalami kehancuran dalam rumah tangga, Allah menyingkapkan dirinya sebagai Allah yang memulihkan. Semakin banyak kita memiliki pengalaman bersama Allah, maka pengetahuan kita juga semakin bertambah sehingga membuat kepercayaan kita kepada Allah semakin bertumbuh. Cara yang kedua adalah bertumbuh dalam kekaguman tentang Allah. Allah kita adalah Allah yang mengagumkan. Dia adalah Allah yang mengetahui nama dari setiap bintang di alam semesta ini. Yesaya 40 ayat 26. Apakah saudara mengetahui ada berapa triliun bintang di seluruh galaksi di alam semesta ini? Allah mengetahui setiap nama bintang itu. Dia juga Allah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya. Yesaya 40 ayat 12. 70% dari bumi ini terdiri dari laut dan semua itu bisa ditakar Allah hanya dengan lekuk tangannya. Jikalau Allah kita begitu luar biasa seperti itu, apakah artinya masalah hidup kita di hadapannya? Manusia seringkali mengalami stres mengenai masalah-masalah yang sedang dialaminya, bahkan setelah berdoa menyerahkan hal itu kepada Allah. Mungkin kita harus lebih sering lagi membaca firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita tentang gambaran Allah yang luar biasa, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan kita kepada Allah. Allah lebih besar dari segala sesuatunya, terlebih lagi dari masalah kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berkomitmen untuk semakin bertumbuh dalam kepercayaan kita kepada Allah. Marilah kita beralih dari anak-anak di dalam Tuhan menjadi orang dewasa di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji kebesaran-Mu yang mengatasi langit. Betapa kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami bahkan sebelum dunia dibentuk, dan Engkau memiliki rencana-rencana yang indah bagi hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, dan kami mau terus bertumbuh dalam kepercayaan kami kepadamu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kami membawa dan menyerahkan seluruh rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami, agar kami dapat selalu berjalan di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Kami membawa seluruh pergumulan hidup kami kepadamu. Sembuhkanlah setiap orang yang sedang sakit. Bukakanlah pintu berkat bagi setiap orang yang sedang berkekurangan dan terlibat hutang. Pulihkanlah setiap hubungan yang sedang mengalami masalah, dan kiranya kasih dan pengampunan-Mu senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami pagi hari ini. Kami berdoa bagi kesejahteraan dan keselamatan bangsa kami. Bimbinglah para pemimpin negara ini dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar mereka dapat mengambil keputusan yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Pakailah Indonesia untuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.